Apa kesamaan antara bandar judol, Abu Janda, and some fades yang pamer manas-manasin orang dapat keuntungan 6 juta per hari dari program pemerintah, tapi giliran disinggung balik malah lapor polisi? Mereka sama-sama dapat siksa kubur. Mereka bakal disiksa kalau gak tobat. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak tahu malu. Diam-diam merugikan satu negara. Mereka seperti benalu, kanker. Jika terus dibiarkan, maka dunia ini bisa hancur. Bahkan beberapa di antaranya mengambil uang kalian, membuat akun bank kalian, saldonya menjadi minus. Well, technically bukan ngambil sih kalau bandar judul ya. Itu mah kalian aja yang ngasih, anjir, emang idiot. Dan percaya gak percaya, semua hal tadi masih belum seberapa. Karena masih dalam batas okupasi. Masih ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan, mengincar dari dalam selokan bawah tanah. Koruptor! Korupsi bukanlah okupasi, melainkan sebuah tindakan kejahatan, tindakan yang bisa terjadi hampir di semua pekerjaan. Entah itu pejabat publik, penegak hukum, tukang parkir. Selama pengawasan masih lemah dan sistemnya masih jelek, korupsi akan selalu ada. Mereka seperti jerawat. Selama lu makan makanan berminyak tiap hari, mereka akan selalu kembali lagi. Gak nyambung sih sebenarnya. Dan kejahatan sebesar ini yang merugikan orang, suatu kelompok, atau bahkan satu negara, menurut hukum dan keputusan setiap hakim di Indonesia, biasanya dihukum dengan jalan-jalan bareng keluarga. Atau 5 tahun penjara. Tapi di saat rakyat kecil mencuri Lays dari warung sebelah, hukumannya adalah 60 tahun penjara dengan luas-luas kardus UMKM, toilet botol plastik, ditambah lagi lu harus berbagi kardus itu dengan 100 tahanan lainnya. Negara macam apa ini? Di negeri yang presidennya lunak terhadap koruptor ini, yang sebelum kepilih gebrak-gebrak meja, tapi setelah kepilih mendadak soft spoken, koruptor diperlakukan secara istimewa. Ada yang bisa sambil jalan-jalan, ada yang liburan di rumah kayak yang baru-baru ini mantan menteri agama kita yang korupsi kuota haji. Makhluk yang membuat banyak masyarakat kita gagal berangkat haji setelah menunggu belasan tahun lamanya. Makhluk ini sendiri bisa menggantikan populasi setan dalam menghasut umat manusia untuk pergi ke neraka. Tapi anehnya makhluk ini diberikan hukuman berupa liburan di rumah. Sungguh baik sekali. Alasan Yakut dialihkan oleh KPK menjadi tahanan rumah adalah karena GERD dan asma. Godzilla bisa setruk dibaca ini, Cok. Kalau sakit boleh istirahat di rumah gitu. Sejak kapan penjara jadi sekolah? Lagian, apakah kalau di rumah GERD dan asmanya gak bakal kambuh? Who made this dumb decision, bro? What the fuck? KPK bahkan secara terang-terangan mengatakan kalau tahanan lain juga bisa mengajukan pengalihan tahanan menjadi tahanan rumah seperti Gus Yakut. Dan karena hal ini, koruptor lain juga ikut mengajukan pengalihan penahanan. Salah satunya adalah mantan wamenaker Noel Ebenezer. Itulah mengapa negara ini gak bakal bisa bebas dari korupsi. Koruptor aja masih disayang-sayang. Negara ini udah sakit. Tapi kan DPR kita kan selalu bilang ya, kalau kritik itu harus kasih solusi. Walaupun sebenarnya ini bukan tugas gue, tapi I'm a good man. Dan dari dulu solusi gue gak pernah berubah. Kembalikan public execution. In order to fight demons, we need to think like demons. Albert Einstein. Public eksekusi secara gak langsung menciptakan rasa takut, jerak di masyarakat, membuat orang yang ingin melakukan tindakan kejahatan tersebut harus berpikir 100 kali. Tapi kan bang, itu gak sesuai HAM. Get the fuck out of my face. HAM gak berlaku buat koruptor. Mereka bahkan bukan manusia lagi. Look at his face, bro. Man doesn't even regret after committing corruption, bro. Tapi gue gak sejahat itu. Gue masih bakal memberikan opsi untuk para koruptor ini. Mereka bebas memilih apa yang mereka inginkan. Antara firing squad, kursi listrik, atau mungkin digencet ya. Baik banget gue.